Dunkin Donat rebranding nih Jis. Kan dia usahanya jualan donat ya. Ya. Tapi nama donatnya malah dihilangin nih. Dihilangin sekarang bener. Ya nah ini kalau kita bahas nama merek nih ya, nama bisnis lah gitu ya. Ya. Ini gimana nih kalau ada bidang usahanya kita cantumin di nama bisnis terus dihilangin atau sebaiknya jangan digunakan gitu. Ya, ini kan sering banget dipakai ya di usaha-usaha, bahkan kebun desain juga belakangnya ada desainnya tuh. Iya. Kebun desain gitu, yang otomatis orang kepikiran, oh ini usaha desain gitu. Atau misalkan ada ceria snack, oh berarti ini usaha snack gitu ya. Atau misalkan apa lagi ya, misalkan roti boy misalkan, berarti kan dia jualan roti gitu. Nah penggunaan si kata yang merujuk ke dalam bidang usaha ini sebaiknya sih memang tidak dipakai. Sebaiknya tidak dipakai. Nanti orang pada bingung, Jis. Ini Usaha apa gitu usaha ya? apa gitu? Ya, bidangnya ini sebenarnya bisa disimpan di tagline. Oke. Misalkan kebun misalkan, graphic design studio dan legal misalkan, dan legal merek misalkan, gitu di tagline-nya. Oh di tagline-nya. Ya, misalkan kebun studio, graphic design and legal apa misalkan gitu. Oke, kita kasih contoh aja deh Jess, brand-brand yang nggak pakai nama bidang deh. Kalau Dunkin Donat kan dia perusahaan gede, Ya. tapi pakai nama bidangnya gitu. Ada banyak contohnya. Oke. Nih contoh misalkan Eiger nggak ada outdoor Eiger gitu apparel misalkan. Iya. Ya misalnya Eiger outdoor gitu ya. Eiger clothing misalkan. Ya Eiger clothing misalnya gitu. Iya. Nggak ada clothingnya gitu. Iya kan? Iya. Atau misalkan yang lain lagi, misalkan Polytron misalkan. Polytron elektronik. Enggak ada elektroniknya ya. Iya, atau Erigo clothing. Enggak juga. Banyak lah, misalkan Walls, es krim Walls. Ya, Dia cuma Walls-nya doang. Iya benar. Enggak ada es krimnya ya. Enggak ada es krimnya. Gitu. Tapi es krimnya itu ya kita tahu setelah apa ya? Ya kesini ya kita bisa manggil es krim Walls kayak gitu ya. Terus Canon misalkan. Canon kamera enggak gitu, enggak, atau Canon fotokopi misalkan. Iya. Ya kan? Iya, Jadi iya. enggak ada belakang itu enggak ada bidang-bidang usahanya. Iya. Dan kasus kayak Dunkin Donat jadi Dunkin kayak gitu ya. Jadi Dunkin. Donatnya dihilangin. Donatnya dihilangkan. Mungkin mereka awalnya dulu melakukan kesalahan mungkin kayak gitu ya. Kayak kita kebanyakan lah. Ya, ini kayak UMKM di Indonesia ini. Iya gitu. Kalau Dunkin Donat. Nah, kenapa dia dihilangkan donatnya? Karena sekarang dia posisinya bukan cuma jualan donat gitu. Iya. Biar gampang kalau ada varian-varian bisnisnya nambah misalkan ya, pivot kemana Ya, gitu ya. beralih kemana, dan terakhir sih saya baca-baca itu Dunkin itu pengen jadi kafe. Oke. Yang kekinian lah. Jadi kafe kekinian, jualannya kopi, minuman-minuman banyak, terus salah satu menunya, tapi dia jualan yang lain juga gitu. Ya nggak donat doang ya. Ya, nah UMKM juga sama nih. Contoh kebun desain aja, kebun desain awalnya kita jasa desain doang nih. Ya udah namanya kebun desain. Tapi sekarang kan jadi nambah daftar merek. Harusnya kan ditambahin jadi kebun merek atau apa. Iya. Coba kalau nggak ada desainnya, kebunnya doang misalkan. Tinggal rubah tagline-nya aja gitu. Jadi misalkan kebun desain, merek dan desain gitu. Merek dan grafis misalkan. Iya. Iya tinggal nambahin kayak gitunya lah ya. Ya. Hanya tagline, hanya slogan lah. Iya. Ya bidang bisnis mah jadi bisa bisa rombak-rombak lah. Bisa gitu rombak-rombak kan. bener. Tapi kalau udah jadi nama merek, ya nggak bisa diubah seenaknya gitu kan. Karena udah terdaftar nih kita nih di DJKI gitu kan. Itu benar. Kalau belum terdaftar sih masih bisa nih, masih mudah ya. Ya. Tapi kalau udah terdaftar, wah nggak bisa seenaknya dirubah-rubah. Nah ada juga tuh brand lokal yang berubah. Oke, apa nih? Warung teh kelotok. Warung teh kocok.
Oke. Saya juga nggak tahu tuh di Karawang nggak ada tuh teh kocok ya. Tapi tadi cari info brand lokal ada nggak yang kayak Dunkin Donat, ada warung teh kocok. Warungnya dihilangkan akhirnya. Oke. Karena tadinya bentuknya warung terus sekarang mau ekspansi ke yang bukan warung gitu. Misalkan jadi kayak kafe kayak gitu ya. Kafe atau mungkin teh kocoknya berupa botolan dititip-titipan di orang. Iya. Iya benar. Masa di botolnya di warung gitu kan? Misalkan kayak teh pucuk lah ya. Ya kayak teh pucuk bener. Tak masa ada warung teh pucuk misalkan Iya masa apa nih warung teh warung pucuk? teh pucuk gitu. Iya benar. Nah termasuk tadi yang misalkan kata warung, kata resto misalkan ya. Kan banyak tuh UMKM itu bikin misalkan Abdul Coffee misalkan atau apalah ada kopinya, ada kafenya gitu belakang itu. Padahal sebenarnya itu nggak perlu gitu. Padahal itu mah cuman udah buat keterangan aja, kalau Buat keterangan aja bener. nggak usah dicantumin di kalau kita daftar merek Ya, kayak gitu ya. ya. Kalau kita mau legal kayak gitu ya, yang itu mah keterangan aja nanti kayak gitu ya. Benar. Harusnya sih kayak gitu benar. Oke. Nah ini gimana nih Jess? Kalau misalkan teman-teman UMKM kita nih, ya ternyata kan banyak melakukan kesalahan nih. Ya. Kayak kita lah kebun desain misalkan kayak gitu ya, kebun desain misalkan. Ya. Nah buat teman-teman yang belum daftar merek masih bisa diubah nggak? Kalau yang udah daftar merek kayak kita nih, bisa diubah nggak? Buat yang bisa dirubah bisa. Mau yang belum daftar merek, mau yang udah daftar merek bisa dirubah. Oh bisa? Bisa. Yang daftar merek nih khususnya bisa diubah? Yang daftar merek bisa, tinggal daftar lagi aja. Daftar lagi dan tidak akan, kalau misalkan udah diketerima nih, kebun desain udah keterima, kita daftar lagi di kelas yang sama, namanya sama, kebun doang, misalkan logonya sama, ya pasti dia akan diterima juga. Toh pemiliknya sama gitu. Iya. Kecuali pemiliknya beda, ada orang lain daftar, misalkan kebun doang. Nah itu baru nanti kena masa JKI gitu. Oke. Tinggal sebenarnya daftar. Jadi ibaratnya yang kayak kebun desain deh, ini kan kita belum habis nih, temponya kan 10 tahun ya buat daftar ulang, ibaratnya kayak gitu ya. Baru 5 tahun nih. Di 5 tahun ini kita daftar lagi dengan nama kebun doang. Ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke. Dan buat teman-teman yang belum daftar merek, ya kalau bisa dihilangkan aja gitu. Karena itu untuk mempermudah jika nanti bisnisnya mau berubah gitu. Kecuali teman-teman udah komitmen sehidup semati pengen jualan donat terus. Iya. Ya kadang-kadang tuh kita kan berpikirnya ya karena kita jualan, misalkan kita jualan donat nih, ya udah namanya berbau-bau donat, ada donatnya gitu kan. Ya. Biar orang tuh mudah kayak gitu. Kesannya kayak gitu, biar mudah. Benar. Padahal ketika kita berbisnis ada bisa berkembang ke sana ke sini kayak gitu ya. Benar. Dan itu jadi kesalahan. Ya, sebenarnya bisa aja dengan membuat nama baru misalkan. Kayak tadi Dunkin Donat bikin lagi misalkan dengan nama baru gitu ya. Entah apa namanya. Tapi kan memulai lagi dari awal gitu. Namanya, terus popularitasnya mulai dari awal. Kenalin lagi. Iya. Tapi kalau misalkan udah terlanjur terkenal nih, ya udah pakai aja yang ini dah gitu. Itu. Ya udah, ibaratnya udah dalam satu naungan nama lah kayak gitu ya. Ya, benar. Ya kayak Yamaha, dia bikin juga tuh alat-alat musik kayak gitu ya. Ya, Yamaha. Kalau nama PT-nya iya Yamaha Motor. Tapi kalau di brandnya, mereknya Yamaha doang. Dan di alat musik juga sama, Yamaha doang gitu. Iya gitu kan. Di alat musik ada Yamaha misalkan. Di dealer toh namanya juga yang ditantumin Yamaha doang ya, gitu. Benar. Nggak ada motornya gitu kan. Iya, kayak gitu. Iya. Iya berarti buat teman-teman nih Jis yang mau daftar merek misalkan nih lewat kebun desain. Mau ngasih saran apa? Order aja. Sarannya order aja. Jadi ya ini sarannya adalah pertama namanya kita cek dulu. Kemungkinan lolos atau enggak. Terus kita yakinkan lagi ini beneran mau pakai nama ini atau enggak nih. Karena tadi resikonya bisa berubah
produk misalkan. Kalau misalkan mau pakai belakangnya, mau pakai bidang usahanya ya boleh. Kalau enggak juga lebih bagus gitu. Cuman kalau bisa ya nggak usah pakai itunya belakangnya. Itu ya, kalau mau daftar merek lewat Kebun Desain ya pasti kita diskusikan dulu. Diskusi dulu. Jadi bener nih yang ini nih, udah fix belum datanya nih gitu. Iya. Kita nggak asal nerima aja nih misalkan, kita diskusikan dulu, Bang yakin nih namanya kayak gini gitu ya. Ya sebenarnya supaya kita nggak disalahin. Iya. Terus kalau misalkan mau sekalian sama desainnya Jis? Nah buat teman-teman yang mau daftar merek terus kalian juga order desainnya, desain logonya misalkan ya bisa hubungi Kebun Desain, langsung hubungi nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Nah kayak gitu ya teman-temannya, gampang banget. Kalau urusan daftar merek, Kebun Desain udah veteran lah, udah 5 tahunan kita daftarin merek ya. Teman-teman UMKM udah ratusan merek yang alhamdulillah udah lolos kayak gitu ya. Tinggal klik aja WhatsApp yang ada di deskripsi, di copy ataupun ya diketik aja, lihat gambar yang tadi ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.